Sahabat tani, pestisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mencegah dan mengendalikan organisme pengganggu tanaman berupa hama maupun penyakit pada tanaman kita. Dalam praktek penggunaannya, pestisida sering banget disalahartikan. Misal, setiap kali ada tanaman orang yang bagus misalnya, kemudian tumbuhnya subur misalnya, kemudian buahnya banyak misalnya, pasti yang ditanyakan itu adalah obatnya apa, bener nggak kira-kira? Padahal yang namanya obat itu buat pengobatan ya sahabat tani, bener nggak kira-kira? Baik akibat dari hama maupun akibat dari penyakit. Sementara yang bikin subur itu apa kira-kira? Pupuk dan zat perangsang tumbuh, benar nggak kira-kira? Dan ada lagi nih sahabat tani anggapan bahwa semakin kuat suatu obat atau pestisida maka semakin bagus untuk digunakan terus-menerus. Nah, ini yang keliru sahabat tani. Padahal justru tindakan inilah yang dapat memicu terjadinya resistensi pada suatu organisme pengganggu tanaman. Bahkan bukan itu aja ya sahabat tani. Terkadang pestisida itu dicampur-campur tanpa pemahaman mendasar terkait dengan tujuan pencampuran. Maka di dalam video ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan membahas rekomendasi pencampuran pestisida. Dan kita saat ini memasuki episode yang keempat ya sahabat tani. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis ya. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Kita intro dulu. Bim! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pada 3 episode sebelumnya kita sudah membahas tujuan pencampuran pestisida, yakni meningkatkan efikasi, kemudian meningkatkan sinergis pengendalian hama dan penyakit. Kemudian pada episode yang kedua kita bahas mengenai bagaimana memperluas dari spektrum pengendalian suatu pestisida. Dan pada episode ketiga kemarin kita juga sudah bahas bersama bagaimana pemahaman tentang reaksi pasca pencampuran pestisida. Dan pada episode yang keempat ini kita bakalan bahas tentang rekomendasi pengaplikasian campuran pestisida serta manajemen pergiliran pestisida. Pertama-tama, saya mau ingetin dulu nih ke sahabat tani bahwa prinsip dari pengaplikasian pestisida itu adalah efektif dan efisien. Misal aja nih sahabat tani, ada hama jenis kutu ya. Kalau efektif dengan satu jenis bahan aktif aja, misalnya pakai bahan aktif abamectin, ya kenapa mesti dicampur-campur, bener nggak kira-kira? Dan buat Anda yang kemarin saya bilang mau campur sekampung pestisida, misal ada insektisida, kemudian akarisida, kemudian fungisida, bahkan pupuk daun sama perangsang-perangsangnya ya sahabat tani, maka saya bilang harus coba dulu ke beberapa tanaman ya sahabat tani, karena jangan sampai itu bisa berakibat dengan yang namanya fitotoksik. Nah, apa itu kira-kira? Mari saya jelaskan. Fitotoksik adalah suatu keadaan di mana suatu bahan itu berpotensi menjadi racun bagi tanaman sehingga bisa menyebabkan gangguan, baik gangguan ringan, gangguan sedang hingga berujung pada kematian tanaman ya sahabat tani. Bahkan sederhananya kita aja mungkin pernah mengalami yang namanya fitotoksik ini. Pas apa coba kira-kira? Pas lagi makan tuh kebanyakan ya sahabat tani atau overdosis. Misal nih porsi makan Anda itu cuma 1 piring ya sahabat tani, tetapi kasih paksa masuk 3 piring. Belum lagi lauknya, kare kambing misalnya, kemudian gulai sapi, sop ayam, semuanya sikat gitu aja. Saya yakin dah 1 jam kemudian wassalam Anda, bener nggak kira-kira sahabat tani? Kemudian dalam hal minum misalnya, ya saat Anda dahaga misalnya kalau cuma minum cuma 1 gelas kira-kira bakalan enak ya nggak buat ngilangin dahaganya. Tetapi kalau minum langsung 1 galon, saya yakin nggak lama setelahnya Anda bakalan wassalam deh ya nggak sahabat tani. Dan begitu juga dengan tanaman kita. Jika Anda selama ini berpikir bahwa ngasih pupuk atau pestisida itu semakin banyak semakin bagus, maka saya bilang bakalan wassalam ya sahabat ini tanaman Anda, saya yakin deh. Makanya prinsipnya adalah sesuai dengan takaran aja, bener nggak sahabat tani? Yang sedang-sedang aja. Makanya diciptakan lagu yang namanya yang sedang-sedang saja. Ya saya nggak bakal nyanyi ya sahabat tani, maaf. Lalu kembali lagi kita soal campuran sekampung pestisida tadi ya sahabat tani. Misalnya ada insektisida, akarisida, fungisida, pupuk daun sama perangsang-perangsangnya ya sahabat tani. Kelima jenis ini kalau Anda campur dengan konsentrasi masing-masing, anggaplah misal ya 2 gram 2 ml ya sahabat tani.
per liter air. Maka 2 kali 5 berapa kira-kira? 10 ya enggak? Artinya dalam 1 liter itu ada konsentrasi 10 gram ya sahabat tani, atau 10 ml, dan saya yakin konsentrasi ini sangat pekat. Apalagi Anda tuh yang suka nyampur nggak pakai takaran ya sahabat tani. Misalnya insektisida dalam satu tangki itu langsung hajar 3 tutup misalnya. Akarisida 3 sendok, kemudian fungisida 3 sendok, kemudian bubuk daun 3 sendok, kemudian zat perangsang tumbuh 3 sendok. Kalau perlu tambahin sendok-sendoknya ya sahabat tani. Tambahin sendok-sendoknya ya sahabat tani. Tambahin sendok-sendoknya ya sahabat tani. Masukin langsung ke tangki, maka saya yakin deh siap-siap wassalam tanaman Anda sahabat tani. Bukannya mau mengendalikan hama dan penyakit, justru tanamannya yang kena mitotoksik. Bener nggak kira-kira? Akhirnya tumbuhnya nggak normal, bunganya gugur, buahnya gugur, sampai air mata pemiliknya yang gugur ya sahabat tani. Ini tanamanku kenapa? Coba ya nggak kira-kira gimana cara nyembuhinnya? Makanya saya tekankan kembali ya sahabat tani, lakukan pengujian skala kecil dulu. Misal aplikasikan dulu ke beberapa tanaman, dan kalau ternyata dari aplikasi sekampung campuran ini ternyata dalam 7-10 hari ke depan tanaman kita tuh baik-baik aja ya sahabat tani, maka silakan aplikasikan kepada skala yang lebih luas lagi. Tetapi bayangin, aplikasi ke beberapa tanaman aja campuran sekampung ini sahabat tani sudah bikin mati tanaman yang percobaannya itu. Masa kita mau aplikasikan ke semua tanaman kita? Bener nggak kira-kira ya bakalan wassalam semuanya ya sahabat tani. Dan lagi nih, saya mau ingetin lagi buat sahabat tani di sini bahwa meskipun ternyata campuran sekampung ini berhasil tidak membawa efek fitotoksik bagi tanaman kita dan berhasil mengendalikan baik hama dan penyakit serta dapat menyuburkan tanaman kita, maka rekomendasi ini saya bilang hanya maksimal buat 2-3 kali aplikasi aja untuk 1 kali musim tanam ya sahabat tani. Dan pengaplikasian bahan yang sama 2-3 kali ini tuh khusus bahan yang punya resiko resistensi yang rendah. Dan khusus buat yang punya resiko resistensi tinggi, maka sebaiknya hanya buat 1 kali aja ya sahabat tani. Makanya Anda tuh harus lebih bijak lagi ya sahabat tani dalam melakukan pencampuran dan pengaplikasian ini supaya tetap membawa efek yang baik bagi tanaman Anda, oke? Dan setelah ini kita bakal bahas tentang manajemen pemakaian bahan aktif pestisida supaya menghindari yang namanya resistensi. Tetapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Dalam mengelola resistensi, kita tuh perlu tahu ya sahabat tani aturan pergiliran dari pestisida. Dan saya ambil ilmu ini tuh dari seorang pakar pestisida nasional, itu namanya Bapak Panut Jojo Sumarto ya sahabat tani. Dan ini salah satu bukunya, dan saya udah punya ini sejak tahun 2009 ya sahabat tani. Dan menurut Pak Panut, pakar pestisida ini, metode untuk mengurangi resistensi adalah pertama dengan sistem rotasi ya sahabat tani. Maka metode pengaplikasiannya ini ya sahabat tani dengan menggilir dimulai dengan cara kerja yang A, kemudian yang B, kemudian cara kerja yang C, kemudian yang D, kemudian muter lagi ke yang A ya sahabat tani, kemudian B lagi, kemudian C, kemudian D, dan rolling terus A, B, C, D gitu ya sahabat tani. Nah, itu ya sahabat tani metode yang pertama. Kemudian ada lagi yang namanya metode blok. Yang namanya blok itu ya sahabat tani artinya pembatas, benar nggak sahabat tani? Jadi penggunaan pestisida dengan metode blok ini maksudnya terbatas pada 4 kali aplikasi aja ya sahabat tani. Jadi misal pestisida abamectin ya sahabat tani, semprotnya misal abamectin, 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 abamectin. Kemudian ganti yang lain. Kemudian semprot pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kemudian ganti lagi yang lain. Nah gitu terus ya sahabat tani. Maka resistensi insya Allah bisa kita hindari. Nah silakan ya sahabat tani yang mau diterapkan metode rotasi yang pertama tadi, apa metode blok, silakan ya sahabat tani diterapkan pada tanaman pertanian Anda, oke? Kenapa saya ngotot menjelaskan ini kepada Anda sahabat tani? Karena saya tuh nggak mau ya sahabat tani tiba-tiba misal suatu ketika terjadi yang namanya ledakan hama resisten, di mana yang namanya pestisida itu sudah nggak mampu lagi melakukan pengendalian, maka akhirnya berujung pada kegagalan panen. Dan saya tuh nggak mau ini terjadi pada Anda ya sahabat tani. Makanya seri pencampuran pestisida ini dibuat, dan ikuti saja deh sahabat tani saran-saran yang disampaikan pada seri pencampuran pestisida ini. Dan sebenarnya saya tuh kepengen banget ya sahabat tani ngundang Pak Panut itu untuk kita wawancarai seputar pestisida supaya kita tuh belajar langsung dari mbahnya pestisida ya sahabat tani. Dan setahu saya beliau itu udah puluhan tahun berkecimpung di dunia pestisida ya sahabat tani. Dan saya ingat ya sahabat tani, ketika dulu saya itu diajari oleh guru saya itu namanya Pak Tung Semuaringin. Jadi kalau kita mau jadi yang terbaik, maka belajarlah kepada yang terbaik. Bener nggak kira-kira? Misal nih, kalau kita misalnya mau hebat dalam bermain badminton, misal
Ya pastinya belajarlah kepada orang yang hebat juga. Kalau perlu juara dunia badminton ya sahabat tani, bener nggak kira-kira? Kemudian kalau misal kita mau hebat main game misalnya atau main permainan ya belajarlah kepada gamer profesional, bener nggak kira-kira sahabat tani? Makanya pastinya begitu juga ya sahabat tani, kalau kita mau pinter tentang pestisida maka belajarlah kepada mbahnya ya nggak sahabat tani? Pastinya bakal membuat kita lebih mantap lagi seputar pestisida. Jadi pastinya tanaman kita tuh bakal jadi lebih aman dari risiko-risiko hama dan penyakit, dan juga pastinya lebih hemat ya sahabat tani karena pestisida yang kita gunakan itu dengan cara yang lebih tepat dan pestisida yang tepat juga ya sahabat tani gitu. Beliau itu sebenarnya punya akun YouTube ya sahabat tani, tetapi belum banyak videonya, tetapi beberapa video beliau itu bagus kok buat kita pelajari atau jadi referensi Anda untuk pelajari ya sahabat tani. Dan saya tuh sebenarnya udah ngontak beliau juga, mudah-mudahan nanti suatu ketika atau suatu saat bisa kolaborasi dengan beliau ya sahabat tani, bikin video supaya lebih spektakuler lagi ya sahabat tani pembahasan soal pestisida ini. Mudah-mudahan kesampaian ya, aminkan ya sahabat tani di sana. Dan dengan berakhirnya episode yang keempat ini, maka berakhir pula lah playlist kita tentang rekomendasi pencampuran pestisida. Dan setelah ini, memenuhi keresahan saya soal kelangkaan pupuk subsidi juga susah dicari ya sahabat tani pupuknya. Apalagi sering banget kejadian pupuk yang kemasannya itu sengaja dibuat dengan mencantumkan embel-embel pupuk makro, sehingga petani itu banyak banget salah beli ya sahabat tani. Contohnya yang seperti ini deh, set. Gambar ini saya ambil ya sahabat tani dari salah satu sahabat tani yang tiba-tiba curhat ke saya, salah beli pupuk katanya. Memang mungkin secara perizinannya resmi ya sahabat tani, dan juga ada dicantumkan tulisan pupuk pembenah tanah pertanian dan perkebunan, ditabur sebelum masa tanam atau dimix dengan pupuk Ponska. Nah, masalahnya di sini tulisan pupuk Ponskanya itu ditulis segede gaban sahabat tani. Ya wajar kan, petani yang nggak baca secara menyeluruh bakalan salah kira, bener nggak kira-kira orang niatan mau beli pupuk makro malah kebeli pembenah tanah. Makanya buat sahabat tani di sini saya ingetin deh, pokoknya kalau mau beli pupuk itu mending baca bener-bener ya sahabat tani. Jangan sampai Anda tuh mau beli pupuk makro malah kebeli pembenah tanah. Dan pastinya itu sayang banget deh duit Anda ya sahabat tani, karena saya tahu harganya mahal juga ya sahabat tani. Makanya memenuhi keresahan saya ini kita buat sendiri aja ya sahabat tani pupuknya. Mudah-mudahan jadi solusi Anda untuk membentuk pertanian yang lebih baik lagi ke depannya sahabat tani, oke? Dan dengan ini maka berakhir pula lah seri playlist rekomendasi pencampuran pestisida. Dan di bawah sini ada video yang pertama yang di sini ya sahabat tani, rekomendasi pencampuran pestisida, dan di sini ada episode yang keduanya. Silahkan mau tonton yang pertama apa yang kedua, silahkan ya sahabat tani. Dan juga jika Anda menyukai video ini, silahkan Anda klik tombol jempolnya dan juga bagikan sebanyak-banyaknya sahabat tani kepada petani yang lain. Mudah-mudahan lebih banyak manfaatnya, oke? Dan saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.